Ya, kita mulai memasuki ke fase-fase begadang ya. Tapi oke, hari Rabu lagi, buset dah waktu berjalan dengan cepet ya. Dan gak kerasa kita udah mau mengakhiri triple header pertama kita musim ini. Dan akan memasuki ronde kelima juga, yaitu di Saudi Arabian Grand Prix di Jeddah. Dan ya, hari Rabu berarti saatnya gue membahas fakta-fakta mengenai Saudi Arabian Grand Prix di track ini. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja gue mulai. Trek ini emang masih baru dan sepertinya dalam beberapa tahun kita juga nggak akan balapan di sini lagi karena ada rencana mau pindah ke Qiddiya setelah 2027. Tapi nggak apa-apa lah, adalah beberapa fakta yang bisa gue mention untuk balapan di trek ini meskipun masih baru. Dan ya, ini bukan fakta pertamanya BTW. Fakta pertamanya ialah Saudi Arabian Grand Prix di Jeddah ini merupakan trek dengan tikungan paling banyak di kalender F1 sekarang. Trek Jeddah Corniche Circuit ini memiliki 27 tikungan dan trek ini memang dikenal sebagai street track tercepat dalam kalender F1. Dikarenakan tikungan cepatnya, sehingga membuat trek ini menjadi salah satu trek yang paling menantang untuk para pembalap. Walaupun begitu, harus diakui trek ini merupakan salah satu trek tercakep juga karena ini balapan di malam hari dan di tengah perkotaan yang wow banget ya, dan juga dekat laut atau Red Sea lebih tepatnya. Oke, lo emang, dan agak disayangkan, trek ini kemungkinan nggak akan dipakai lagi setelah 2027 karena ini trek sebenarnya walaupun menantang ya, tapi sangat enjoyable apalagi jika kalian sudah mendapatkan feel-nya untuk nyetir di sini. Kalau lihat trek Qiddiya yang lagi direncanakan, gua kok ngerasanya kayak lagi balapan di Mario Kart ya. Tambahan juga bahwa trek ini merupakan trek terpanjang ketiga dalam kalender F1 sekarang di belakang Spa dan Las Vegas. Trek ini memiliki panjang 6,174 km. Sudahlah banyak tikungan cepat yang menantang, street track, panjang juga ya kan? Emang street track zaman sekarang tuh kayak agak brutal, tapi di saat yang sama cukup menyenangkan. Fakta kedua, dan ini nyambung ke soal track ya. Tapi kalian tahu kan yang namanya Herman Tilke? Ya, beliau merupakan mantan pembalap dan desainer sirkuit, dan beliau juga sudah banyak sekali ngedesain beberapa sirkuit untuk balapan khususnya F1. Tentu banyak desain tracknya legendaris, ikonik, tapi ada juga yang ya rada meh juga sih. Namun bukan beliaulah yang sebenarnya ngedesain trek Jeddah ini, karena fakta menariknya ialah sirkuit Jeddah Corniche ini merupakan trek pertama F1 yang didesain oleh anaknya yaitu Carsten Tilke. Dan anaknya langsung membuat desain yang menantang ini untuk para pembalap. Keren juga. Dan Jeddah dan Las Vegas merupakan dua trek terbaru F1 yang didesain oleh Carsten Tilke. Dan kalau boleh jujur, suka nggak suka, trek-trek yang didesain oleh Carsten Tilke mampu memberikan kita balapan-balapan yang menarik, khususnya di era baru ini. Ya, gue tahu beberapa trek sekarang dipertanyakan apakah masih bisa menyajikan balapan seru atau enggak, khususnya trek-trek ikonik ya. Karena mobil F1 zaman now udah rada kayak babon semua, jadi susah buat nyalip. Tapi hey, beliau ngedesain dua street track dan keduanya sejauh ini memberikan kita banger after banger after banger. Ya, walaupun ada saatnya balapan Jeddah juga rada boring, kayak 2023 dan 2024, tapi tetap aja sejauh ini berhasil lah dan memberikan kita duel-duel ikonik. Dan semoga aja 2025 ini juga memberikan kita hal yang sama. Fakta ketiga, dan ini lagi-lagi nyambung ke fakta pertama, Saudi Arabian Grand Prix ini merupakan balapan kelima yang dimana balapannya itu di malam hari. Tapi sebenarnya kalau kita bicarakan benar-benar full malam hari, Saudi Arabian Grand Prix ini merupakan balapan ketiga yang diadakan pada malam hari full dan bukan diadakan dalam transisi sore ke malam kayak Bahrain ataupun Abu Dhabi. Nah, banyak orang yang mungkin bakal bilang, Bang, Bahrain kan juga full night race. Enggak juga sih, karena balapannya diadakan pas masih rada sore dan emang lights out itu baru pas sudah agak gelap. Tapi tetap itu masih transisi sore malam, jadi ya begitulah. We don't care. Let me tell you, we don't care. Ribet amat ya, dan intinya gitulah. Dan tambahan fakta juga kalau Saudi Arabian Grand Prix merupakan balapan Timur Tengah keempat yang diadakan di F1 setelah Bahrain, Abu Dhabi, dan Qatar yang diadakan satu race sebelum Saudi Arabian Grand Prix ini. Dan juga merupakan salah satu dari dua trek yang dimana itu Qatar juga BTW merupakan trek yang diperkenalkan pertama kali di era pandemi. Jadi kita semua tahu pas pandemi itu banyak balapan kena cancel atau tunda, lalu trek-trek ikonik pada menggantikannya. Muncul dua trek tim teng yang benar-benar masih fresh, belum pernah dipakai di F1, akhirnya dipakai, jadi itu menarik juga BTW. Walaupun beda dari Qatar yang waktu itu tujuan diadakan sebenarnya lebih ke replacement ya, yang berujung permanen juga sih. Tapi Saudi Arabian Grand Prix merupakan event yang sudah direncanakan dari tahun 2019. Jadi ya gitu aja sih. Mengingat sekarang udah banyak night race, kayaknya Singapore Grand Prix tuh bisa lah ganti username sosmed mereka ya kan.
Tapi setidaknya mereka masih dan akan selalu punya privilege jadi my race pertama F1 ya. Fakta keempat, ini simpel aja tapi Lewis Hamilton merupakan satu-satunya pembalap non-Red Bull yang pernah menang di sini. Dan lumayan mengejutkan juga, mengingat dia merupakan pembalap pertama yang menang di sini setelah cekcokan dengan Max yang sangat legend itu sampai ada yang hancurin headset ya. Good old times di mana FIA pun juga masih badut-badutnya dalam memberikan penalti. Ya sampai sekarang juga masih sih sebenarnya. Lalu lebih mengejutkan lagi bahwa ini merupakan kemenangan terakhir dia dalam beberapa waktu setelah akhirnya 2,5 tahun kemudian Doi menang di British dan Belgian Grand Prix. Gak ada yang nyangka juga kayaknya kalau saat itu Lewis bakal puasa kemenangan begitu lama. Dan ya, tapi bisakah Doi kembali menang di track ini namun dengan seragam dan mobil merah? Atau akankah pembalap lain seperti duo McLaren atau siapa kek mematahkan dominasi Red Bull di track ini? Atau malah Red Bull akan kembali merajai track ini? Mari kita lihat saja, tapi harusnya menjadi weekend yang menarik ya, semoga lah ya. Nah, fakta kelima. Ini lagi-lagi sama kayak fakta kelima Bahrain Grand Prix kemarin, sedikit serius dan ya, faktanya ialah balapan ini nyaris kena cancel pas tahun 2022, di mana saat itu Saudi Arabia sedang ada konflik dengan Yemen, di mana Yemen launching misal ke depot minyak Aramco yang berjarak 16 km dari trek Jeddah itu. Kalau kalian mikir itu, masih jauh lah sebenarnya. Enggak juga, karena di free practice saja, Max Verstappen tuh udah bisa mencium bau-bau gosong. Dan awalnya kita semua ngira, mungkin mobilnya ada masalah, mungkin ada yang kebakar gitu kan. Cuman enggak, timnya bilang enggak ada, dan ternyata itu dikarenakan misal dari Yemen itu yang di-launch ke depot minyak Aramco yang dekat dengan trek. Para pembalap dan FIA benar-benar berdiskusi sepanjang malam membahas apakah balapan ini layak dilanjutkan, karena ini benar-benar gak aman banget dan sangat amat berbahaya kalau udah ada yang kayak gini ya. Gak lucu lah ya, mereka lagi balapan tiba-tiba ada misal mendarat di track gitu. Dan ini bukan pertama kali sebenarnya. Di 2021 saat balapan Formula E di diri ya juga ada, dan bahkan saat itu aja banyak yang mulai mempertanyakan keamanan untuk balapan di Saudi Arabia ke depannya. Akhirnya balapan tetap dijalankan dan semua aman, tidak ada apa-apa. Ya bagus lah ya, tapi please, semoga gak ada lagi kasus kayak gini lagi. Karena gue inget banget pas kejadian itu di Saudi Arabia kemarin yang 2022 itu, gue benar-benar concern banget apakah balapan ini layak untuk dilanjutkan. Jadi gue benar-benar percaya FIA, F1, dan pemerintah Saudi mampu memastikan bahwa balapan di sini aman sentosa untuk di hari itu dan ke depannya. Nah sejauh ini masih aman dan semoga juga terus masih aman. Ya, gitu aja sih untuk fakta mengenai Saudi Arabian Grand Prix ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke dah, sudahlah. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.